Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setyakusuma dalam Sudut Fotografi. Hari ini saya akan sharing atau saya akan membahas mengenai teknik fotografi, yaitu teknik fotografi stop action. Nah, stop action ini seperti apa? Nah, stop action ini yang berarti membukukan sebuah gambar atau membukukan sebuah objek yang bergerak, gitu ya. Nah, jadi berbanding terbalik dengan pembahasan sebelumnya, yaitu slow motion. Nah sekarang ketika slow motion itu menggunakan atau teknik dalam pengaturan kameranya settingan dengan shutter speed yang rendah. Tetapi dalam stop action settingan dalam kamera yaitu tinggi, sekitar 1/100 ke atas, bisa 125, 160, bahkan 200, tergantung objek yang akan kita tangkap pergerakannya cepatnya seperti apa, gitu ya. Nah, saya sekarang berada di kawasan yaitu tempat latihannya anak-anak nih, atau pencinta motocross, gitu ya, yang berada di sirkuit tempat latihannya. Sekarang saya akan menemui teman saya. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, seperti apa sih proses latihannya. Oh, assalamualaikum. Sip. Sehat, Bro. Oke. Wah, ini kayaknya latihannya seru sekali ya. Ya, lumayan lah, ini rutinitas mingguan. Oke, teman-teman fotografi, ini rekan saya, namanya Agung, biasa dipanggil Arab, gitu ya. Nah, di sini tempat biasanya latihan anak-anak, teman-teman pencinta motor cross, gitu ya. Nah, kebetulan teman saya nih setiap minggu ya. Nah, setiap minggu ini melakukan proses latihan atau ya main-main gitu ya, untuk menyalurkan hobi motor kayak gitu. Gini. Jadi dalam teknik fotografi ini saya akan melakukan proses pemotretan, yaitu menggunakan teknik stop action, Rob. Nah, stop action itu seperti gini, adegan, nggak tahu ya ini teknik dalam motocross itu seperti apa, nggak tahu, tapi dalam teknik fotografi ini sebenarnya gini, membukukan sebuah gambar yang bergerak. Jadi ketika motor itu maju cepat atau terbang lah, ibaratnya gini, jumping. Nah, jumping ini akan tertangkap oleh teknik fotografi dan hasilnya akan dibekukan, gitu ya. Jadi akan memberhentikan sebuah objek yang bergerak. Nah, jadi mungkin nanti teknik-teknik dalam motorcrossnya ini saya akan dapatkan seperti itu. Nah, adegan jumping, terus mungkin apa ya yang membelok seperti ini, roulette gitu. Nah, jadi mungkin nanti saya akan lihat latihannya, mungkin spot-spotnya di mana, gitu ya. Nanti teman-teman juga saya akan mengambil capture-nya. Oke, bro. Sip. Sip. Yuk. Kalau fotografi sekarang saya akan mencari spot di tempat sirkuit latihannya motocross. Coba untuk cari spot dulu nih yang enak untuk dijadikan objek teknik stop action. Oke, Rab, sekarang coba seperti biasa latihan ya. Nanti saya akan mencoba untuk mengcapture aktivitas dari motocross saat latihan. Yuk mulai latihan aja. Depannya jauh-jauh, woi.
Nah, oke kawan fotografi, tadi saya sudah mendapatkan objek foto motocross dengan adegannya roller gitu ya, yaitu motor ke samping gitu ya. Itulah pokoknya teknik dalam motocross itu roller namanya. Nah, tadi beberapa sudah dapat gitu ya. Sekarang saya akan coba melihat lokasi lagi untuk adegan jumpingnya. Nah, untuk stop motion ini dalam settingan kamera gitu ya, usahakan shutter speed kita setting di 1/200 ke atas. Nah, kebetulan tadi saya menggunakan 1/400 atau bahkan tadi saya juga mencoba di 1/600 gitu ya. Untuk ISO kita melihat situasi atau melihat cahaya seperti apa, jadi ISO bisa diatur. Tadi saya menggunakan ISO di ISO 800 gitu ya. Dan diafragma gunakan diafragma yang cukup lebar kayak gitu. Bisa digunakan diafragma f8 atau f10 bahkan bisa lebih kayak gitu, tergantung situasi dan kondisi di lokasi pemotretan. Nah, oke, sekarang saya akan ke lokasi untuk memotret adegan jumpingnya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk mendapatkan teknik jumping. Oke. Karena kalau teknik jumping kan bisa memperlihatkan teknik stop actionnya gitu ya, seperti apa. Nah, dalam teknik stop action ini kita coba untuk setting dari kamera kita dengan shutter speed di 1/400 tadi saya gunakan, dengan ISO di ISO 800. Nah, jadi dalam teknik stop action ini usahakan shutter speed di atas 1/200, bahkan kalau bisa lebih gitu ya. Dan ISO kita bisa melihat situasi di tempat. Nah, untuk diafragma, usahakan diafragma menggunakan diafragma yang luas gitu ya. Saya gunakan f10 atau f15 dan seterusnya agar terlihat lebih luas. Oke. Oke Rab, gini ya, ini untuk berbagi tips kepada teman-teman yang hobi dalam motocross gitu. Jadi bukan hanya pencinta fotografi, tapi ini juga harus bisa berbagi bagaimana sih untuk proses latihan ini agar kita safety gitu ya. Apa saja yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi biar teman-teman juga ketika akan proses latihan seperti ini, gitu, apalagi anak motor gitu ya, apa sih yang harus diperhatikan atau apa sih yang harus dipersiapkan gitu. Apa aja Rab? Nih. Kalau buat kelengkapan sih ya paling sarung tangan, Ya. sepatu juga harus safety ya. Oke, safety. Karena kan Oke. kalau misalkan jatuh itu kan safety lah. Oke. Misalkan- Jadi beda ya gitu ya? Beda. Oke. Nah, terus apa lagi? Terus yang paling penting ini nih, Oke, pelindung helm. kepala. Oke, nah itu. Udah sih paling itu aja. Oke. Sama Nah, ketahanan fisik. Khusus buat pemula paling body protector oh body protector ya? Iya, Oke. kaki kepala ini dada sama tangan Oh, jadi biar apa itu? ini biar nggak terlalu parah lah kalau luka. Jadi pasti kalau setiap latihan itu pasti ada aja trouble gitu ya, atau ada aja inilah insiden gitu ya. Nah itu kawan-kawan. Jadi ketika akan melakukan proses latihan itu yang harus dipersiapkan. Jadi jangan asal main sabet aja gitu untuk proses latihan ya, tapi harus dipersiapkan dengan apa ya,
kesiapan yang khusus gitu ya dalam proses latihan. Makasih banyak A nih. Ya, Oke, sip. siap. Oke, yuk. Siap. Tarik sih. Oke, kawan fotografi, semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.